Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya untuk nantinya sebagai bekal pembelajaran saudara-saudara semua dalam menghadapi ujian tengah semester. Terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan, nantinya Anda diharapkan bisa menyusun laporan keuangan di akhir dari pertemuan sebelum mid test ini. Oleh karena itu harus dipahami bagaimana siklus akuntansi dari awal hingga akhirnya nanti akan dapat disusun suatu laporan keuangan. Baik, diawali dengan adanya transaksi, di mana transaksi ini dapat kita lakukan pencatatan bila ada bukti transaksi yang bisa berupa nota, faktur, atau bukti pembayaran yang lain. Jurnal ini adalah catatan pertama yang nanti akan dilakukan dalam proses akuntansi, sehingga sering disebut sebagai the book of original entry. Jurnal itu sendiri adalah alat untuk mencatat transaksi secara kronologis, di mana di dalamnya nanti ada akun-akun yang didebit dan dikredit beserta jumlah nominalnya, di mana jumlah nominal debit dan kredit itu pasti akan berjumlah sama atau dalam bahasa akuntansinya balance. Tidak hanya 2 akun saja ya, tapi bisa juga lebih dari 2 akun, minimal 2 akun tapi bisa lebih, di mana jumlah akun-akun di debit maupun di kredit itu akan menghasilkan angka yang sama. Setelah proses penjurnalan, kemudian akan dilanjutkan ke proses posting, yaitu memindahkan ayat-ayat jurnal yang ada di jurnal ke dalam buku besar ya, sesuai dengan akunnya. Kemudian debit dan kreditnya sesuai juga dengan ada di posisi jurnal. Ketika di jurnal dia ada di posisi debit, maka ketika posting pun dia harus dimasukkan di sisi debit sesuai dengan nominal yang tercantum dalam jurnal. Begitu juga ketika di dalam jurnal ada di posisi kredit, maka ketika posting ke buku besar juga dimasukkan di sisi kredit sebesar nominal yang ada di jurnal. Proses berikutnya setelah penjurnalan dan posting adalah kita membuat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang berisi semua akun-akun yang ada di buku besar beserta nominalnya. Kenapa kita perlu membuat neraca saldo? Tujuannya adalah yang pertama untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit dan mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Alat bantu yang berikutnya yang nanti akan mengarahkan kita dalam pembuatan laporan keuangan adalah pembuatan neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet ini ada beberapa jenis. Yang pertama neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom. Yang biasa kita gunakan nanti adalah yang 10 kolom. Di mana kolom yang pertama adalah kolom neraca saldo. Di dalamnya ada 2 kolom, yaitu debit kredit, kemudian jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Di dalamnya juga ada kolom debit dan kredit. Kemudian kolom yang ketiga adalah neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD, juga ada kolom debit dan kredit. Kemudian kolom laporan laba rugi ya, di dalamnya juga ada kolom debit dan kredit, serta kolom yang terakhir yaitu kolom neraca, ada 2 kolom juga debit dan kredit, sehingga totalnya ada 10 kolom, di mana di depan kolom-kolom tersebut nantinya ada keterangan nomor akun dan nama akun. Nah, proses tadi memindahkan dari neraca saldo tinggal dipindahkan saja semua akun-akun beserta nominalnya di dalam worksheet atau neraca lajur ini
yang debit masukin debit, yang kredit dimasukkan kredit, yang nanti jumlah semuanya itu akan sama debit dan kredit ya, jadi harus balance. Sehingga apabila nanti ternyata diketahui pada saat kita menyusun neraca saldo ternyata tidak balance, kita bisa flashback ya, bisa balik ke belakang, adakah yang salah ketika kita memposting ya. Ketika kita jurnalnya sudah benar, bisa jadi ketika posting kita salah, yang harusnya dimasukin debit kita masukin kredit, demikian juga sebaliknya. Sehingga dengan penyusunan neraca saldo ini, ketika di awal sudah diketahui ada ketidakseimbangan, kita bisa langsung mengecek sebab-sebab ketidakseimbangan itu ada di mana. Tapi perlu juga dicatat bahwa belum tentu ketika kita membuat neraca saldo jumlahnya betul ya, atau balance itu adalah betul ya, karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak merubah keseimbangan, dalam hal ini tetap seimbang tapi sebenarnya salah ya. Ketika Anda salah memasukkan jenis akunnya, misalnya akun perlengkapan Anda memasukkan ke akun persediaan ya, itu tetap akan balance tapi nanti akan salah ketika dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga memang akuntansi itu perlu ketelitian dan kehati-hatian ketika dalam melakukan proses pencatatan. Baik, setelah kita memasukkan semua akun-akun yang ada di buku besar di dalam worksheet, dalam hal ini adalah neraca saldo, dan sudah ditemukan seimbang, balance, dengan asumsi bahwa semua proses dilakukan dengan benar dan pencatatan juga sudah diposting dengan baik, maka kemudian kita akan memasukkan jurnal penyesuaian ya. Jadi kita nanti akan membuat jurnal penyesuaian dan nanti akan kita masukkan dalam worksheet ini ya. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian ya? Ini terkait dengan tujuan didirikannya suatu perusahaan atau usaha. Jadi tujuan kita mendirikan suatu usaha atau perusahaan adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sehingga sangat penting penyajian laba yang sesungguhnya yang bisa diakui dalam suatu periode. Oleh karena itu, penyesuaian ini sangat penting dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Selain diantaranya ketika kita membuat penyesuaian nanti diharapkan akun-akun yang ada di laba rugi, dalam ini adalah akun-akun nominal, menyajikan yang seharusnya nanti bisa diakui sebagai pendapatan atau beban. Demikian juga akun-akun di neraca nanti bisa menyajikan yang sebenarnya bisa disajikan. Nah, perlu menjadi catatan juga bahwa metode akuntansi yang dilakukan ya, yang kita sesuai dengan standar akuntansi keuangan adalah metode akrual ya, bukan metode cash atau cash basis, tapi yang kita gunakan adalah accrual basis. Apa yang dimaksud dengan accrual basis? Accrual basis adalah metode pencatatan di mana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi. Nah, sedangkan metode cash itu dilakukan hanya ketika cash itu masuk atau dikeluarkan. Nah, metode yang digunakan di Indonesia adalah accrual basis. Oleh karena itu bisa jadi nantinya kas belum masuk ataupun belum diterima, tetapi sudah bisa kita akui sebagai pendapatan atau beban. Oke, kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ada juga yang mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang deferral dan akrual. Deferral itu bisa dianalogikan ya, ketika kita mencatat ya, itu pada saat ini kas diterima atau masuk, tapi pencatatan sebagai beban maupun pendapatan itu di periode berikutnya. Dalam hal ini ketika kita melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian itu dilakukan ketika akhir periode ya, akhir periode dalam hal ini dalam rangka perusahaan itu menyusun laporan keuangan. Jadi ketika di tengah-tengah ya tidak dilakukan penyesuaian. Penyesuaian hanya dilakukan di akhir periode di mana perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Yang dimaksud deferral ini adalah kita mengeluarkan kas atau menerima kas ya, tapi pencatatan sebagai beban ataupun pendapatan dicatat di akhir periode.
yaitu pada saat kita menyusun jurnal penyesuaian. Sedangkan yang akrual adalah kita sudah bisa mengakui sebagai pendapatan atau beban, tapi di periode berikutnya baru kas ataupun kas itu masuk maupun keluar, ya. Nah, kalau yang di akrual kita mencatatnya di penyesuaian dulu, sedangkan kalau yang deferral kita catat kas masuk atau keluar dan baru dilakukan penyesuaian di akhir periode, ya. Berbeda dengan akrual, kita lakukan penyesuaian dulu baru kas masuk atau keluar di periode berikutnya, ya. Contohnya adalah yang deferral, biaya yang dibayar di muka maupun pendapatan yang diterima di muka. Sedangkan yang akrual adalah biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih akan diterima. Tapi di luar pengklasifikasian dua kelompok tersebut, ada juga jurnal-jurnal penyesuaian yang lain. Contohnya adalah pengakuan atau jurnal penyesuaian untuk pengakuan depresiasi atau penyusutan, ya. Kemudian juga pembebanan atas beban perlengkapan. Baik, setelah dilakukan jurnal penyesuaian, ya, dicatat dalam jurnal penyesuaian, jangan lupa bahwa setiap jurnal yang sudah kita susun atau kita buat harus kita posting ke buku besar, ya. Setiap jurnal yang kita sudah buat jangan lupa untuk selalu diposting ke buku besar. Terkait posting ini tergantung kebijakan perusahaan, apakah posting itu akan dilakukan harian, mingguan, atau 2 mingguan atau bulanan. Ya, biasanya kalau tidak harian ya mingguan. Baik, setelah tadi dilakukan penyesuaian dan posting, ya, otomatis kalau jurnal penyesuaian otomatis postingnya ya di akhir bulan, ya, karena pembuatannya jurnal penyesuaian pun itu adalah di akhir bulan atau di akhir periode. Setelah dilakukan penyesuaian di dalam jurnal, kemudian kita masukkan juga jurnal-jurnal yang sudah kita susun di jurnal penyesuaian tadi ke dalam worksheet, ya, di kolom yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Setelah itu kita angka yang ada di kolom debit maupun kredit di kolom jurnal penyesuaian harus balance atau sama, ya. Jadi kalau tidak sama itu mengindikasikan bahwa bisa jadi jurnal yang kita lakukan atau ketika kita posting itu salah. Setelah sudah dipastikan bahwa balance, kemudian kita masukkan ke kolom worksheet yang ketiga yaitu neraca saldo setelah disesuaikan, ya. Di neraca saldo yang disesuaikan itu kita isi kolom debit itu berdasarkan kolom-kolom yang ada di neraca saldo dan di penyesuaian. Ketika di neraca saldo ada di posisi debit, kemudian di kolom penyesuaiannya juga ada angka di posisi debit, berarti ditambahkan debit ditambah debit, otomatis nanti di NSSD-nya itu juga akan menghasilkan angka yang ada di kolom debit. Tapi bisa jadi ketika di neraca saldonya debit kemudian di penyesuaian kredit itu berarti mengurangkan. Demikian juga sebaliknya, ketika di posisi neraca saldo kredit tapi di posisi penyesuaian ada debit, berarti itu juga mengurangkan. Tapi kalau sama-sama di posisi yang sama, misalnya debit dengan debit, kredit dengan kredit, itu berarti ditambahkan, ya. Kalau isinya kebalikannya berarti bisa jadi mengurangi. Isinya nanti adalah saldo yang besar, ya. Debit dan kredit besar di debit, berarti pasti nanti saldo yang akan muncul di NSSD adalah saldo di debit. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian setelah itu dijumlah. Nah, dijumlah hasilnya di NSSD ini juga harus balance, ya, harus sama. Jadi ketika tidak balance itu mengindikasikan ada kesalahan. Setelah itu kita masuk ke kolom berikutnya yaitu kolom laporan laba rugi. Nah, angka-angka yang dimasukkan dalam kolom laba rugi adalah hanya akun-akun nominal saja, yaitu akun-akun pendapatan dan beban, ya. Selain akun-akun pendapatan beban itu tidak dimasukkan di kolom ini, ya. Dilihat dari kolom yang sebelumnya yaitu NSSD. Kita lihat dari kolom NSSD akun-akun pendapatan beban itu nanti kita pindahkan di kolom yang berikutnya yaitu kolom laporan laba rugi. Ya, biasanya pendapatan itu nanti ada di kolom kredit, ya, kita pindahkan ke kolom kredit. Kemudian beban-beban biasanya sesuai dengan saldo normalnya ada di kolom debit, ya, kita masukkan ke kolom debit. Nah, kalau di laporan laba rugi ini nanti pasti akan menghasilkan angka yang tidak balance, ya. Ketika nanti pendapatan angkanya lebih besar dibanding total bebannya, itu mengindikasikan akan ada laba, ya. Nah, selisihnya itu nanti merupakan laba. Misalnya di kolom debit
tercantum angka 20 juta. Di kolom kredit maksud saya, di kolom kredit ada angka total 20 juta. Kemudian di kolom debit ada total 17 juta. Berarti selisihnya 3 juta, itulah adalah laba. Kemudian setelah itu kita masuk ke kolom yang terakhir, yaitu kolom neraca. Ya, kolom neraca ini mudah karena tadi sebagian akun-akun yang ada, yaitu akun-akun nominal, sudah masuk ke kolom laba rugi, maka sisanya yaitu akun-akun neraca, dalam ini akun-akun real, masukkan semuanya ya ke dalam kolom yang terakhir, yaitu kolom neraca. Angkanya dimasukkan semuanya, kemudian kita total. Totalnya pasti akan juga berbeda ya, karena laba yang dari kolom sebelumnya nanti akan dimasukkan ke penjumlahan yang terakhir untuk menambah selisih yang ada di kolom neraca ya. Nanti harus balance ya. Ketika tadi misalnya selisihnya 3 juta itu laba, ketika ditambahkan di kolom neraca, yaitu juga akan menambah di sisi kredit ya, berarti ya, sisi kredit yang nanti akan menghasilkan angka yang balance ya. Ketika nanti ternyata setelah dijumlahkan 3 juta kok tidak balance, berarti ada kesalahan. Baik, itu mungkin gambaran nantinya kita dari proses akuntansi dari awal sampai akhir. Dari setelah kita membuat worksheet ini, nantinya kita bisa menyusun namanya laporan keuangan ya. Yang pertama yang kita buat nanti adalah laporan laba rugi. Datanya tinggal kita ambil, kita pindahkan saja, tapi nanti kita tuangkan dalam bentuk laporan dengan bentuk laporan ya, stafel ya, ke bawah. Jadi nanti pendapatan dikurangi beban-beban, nanti ketemu laba bersih. Nah, kemudian setelah itu kita membuat laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal itu nanti ada modal awal ditambah laba bersih tadi. Kemudian kalau perusahaan bentuknya adalah perusahaan perseorangan, nanti ada prive ya, kemudian dikurangi prive, nanti ketemu modal akhir. Lah, modal akhir inilah yang nanti akan dicantumkan dalam neraca akhir ya. Dan neraca akhir itu nanti datanya tinggal ngambil dari worksheet tadi ya, di kolom neraca. Kita pindahkan yang sisi aktiva dan sisi pasiva dengan bentuk skontro atau bentuk T ya. Nanti kita buat neracanya bentuk T, sebelah sisi kiri adalah aset, sebelah sisi kanan adalah kewajiban dan modal. Angkanya tinggal memindahkan saja dari angka-angka yang ada di kolom di worksheet di kolom neraca ya. Hanya saja nanti angka prive ya, privenya itu tidak kita masukkan karena kita sudah masukkan di perhitungan laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas ya. Kemudian yang disajikan di sisi modalnya itu adalah modal akhir, hasil perhitungan kita dari laporan perubahan modal atau ekuitas ya. Jadi 3 laporan ini sudah kita bisa selesaikan dengan adanya bantuan worksheet tadi ya. Ini insya Allah akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Demikian sekilas review yang bisa saya berikan terkait materi yang dari awal sampai akhir untuk persiapan nantinya Anda untuk ujian semester ujian tengah semester ya, sampai dengan nantinya penyusunan laporan keuangan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.